5 menit bersama Witra, anak nelayan dengan traumatik kapal ayahnya tertabrak tongkang. Jaminan kesejahteraan nelayan benar-benar menjadi ilusi semata. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sangat spesial ya, karena bersama Ibu Sri Kandi, ini adalah Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Witra Adila. Witra Adila? Iya. Oh, ada Adilanya baru tahu saya. Ada lagi Mas. Apa itu? Ada Sofianya. Ada Sofia? Iya. Oke, fix ya. Witra Adila Sofia. Tak pakai lah juga ya. Iya, bisa. Oke teman-teman, dan di kali ini di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Digital, nanti saya akan mengulik dan mengulas berbeda ya, dari sisi Mbak Witra sebagai anak nelayan ya. Otomatis saya berharap teman-teman juga nanti bisa menambahkan juga pertanyaan mungkin di kolom komentar agar apa, agar kita juga bisa hadir lagi tentunya di Dewan Perwakilan Rakyat Digital. Oke, Witra, kita akan mulai ngobrol. Pilih pertanyaan yang sederhana atau mengerikan? Jangan yang susah-susah Mas. Emang saya sudah agak panasan di sini sebenarnya. Ada ya, teman-teman. Sebenarnya aku ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Witra karena memang hari ini di perwakilan dia Dewan Perwakilan Rakyat Digital kita di sesi apa ini? Apa Mas? Sumber darurat ya, itu Sumber darurat. Oke. Darurat. Mengulas hal-hal yang mungkin merasa darurat bagi semua orang maupun semua manusia yang memang berada di dunianya masing-masing. Jadi seperti itu betul. Nah, hari ini saya ingin mengambil sudut sebagai anak nelayan. Perwakilan dari masyarakat nelayan. Wih, ngeri kali bos. Oke. Meskipun aku juga nggak banyak tahu Mas Kemal sebenarnya, tapi mungkin 1-2 bisa nanti dibahas gitu. Oke, tapi fix ya, anak nelayan. Anak nelayan nyel. Ya. Oke. Berarti kalau boleh tahu histori dan sejarahnya apa? Kan kalau dulu ada nyanyian nenek moyangku seorang pelaut, apakah memang dari Mbak Witra itu dari kakek buyutnya itu memang nelayan kemudian nelayan bapaknya dan kamu yang bukan nelayan? Iya, betul Mas Kemal. Jadi hampir semua sampai saat ini, hampir semua keluargaku yang gendernya sebagai seorang laki-laki yang meskipun sudah jadi ayah atau masih belum jadi ayah, maksudnya kan kalau belum jadi ayah kan masih muda ya Mas Kemal, itu sudah jadi nelayan semuanya. Karena gimana ya, memang saya bicara pakai budaya kali ya, dan kayak sudah terdoktrin nggak ada pekerjaan lain selain nelayan gitu. Jadi memang udah lama banget dari mungkin buyut kakekku yang sekarang sudah nggak ada juga dulu alumni nelayan, alumni nggak tuh? Okay. Alumni nelayan, dan bapakku nelayan, kakak iparku nelayan, pak tiriku nelayan, pak lekku nelayan, sepupuku nelayan. Jadi memang benar-benar aku berasal dari keluarga nelayan. Ya. Bahkan ibuku juga kerja ini di tempat pelelangan ikan. Jadi bantu kayak pelelangan ikan gitu Mas Kemal. Siap. Dan posisi rumah hanya berapa meter atau puluh meter dari garis pantai? Berapa ya, mungkin 300-an kali ya. Ya, masih cukup dekat ya. Iya. Potensi korosi itu juga tinggi sekali di sini. Oke, tapi mungkin nggak akan bahas ke historical ya, tapi benar-benar langsung berpoin di permasalahan di atau dunia nelayan ya, karena hari ini kita di sesi beban darurat. Maka menurut Mbak Witra sendiri apa sih hal-hal yang menjadi darurat, benar-benar emergency di dunia nelayan? Mungkin bisa di-spill dulu poin-poinnya apa yang benar-benar historical sebagai nelayan itu mungkin menyakitkan, mungkin juga membuat itu sedih, bahkan traumatik. Apa kira-kira? Oke, kalau dari segi permasalahan yang paling penting dan harus segera dicarikan solusi ya Mas Kemal, itu yang pertama terkait harga ikan. Oke, harga ikan. Harga ikan itu memang kalau sudah turun banget, tapi kalau udah untung, ya untung banget. Gitu ya? Iya, okay. Jadi memang nggak ada kayak patokan harga harus segini tuh, nggak ada Mas. Jadi kayak
ini beberapa dari masyarakat lain gitu ya, ada yang berpikiran kalau harga ikan turun itu dikarenakan permainan pasar. Karena kalau ikan itu kan sebenarnya nelayan itu kan jarang ya jual sendiri. Lebih ke kadang diborong sama orang gitu kan. Gitu. Dan beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu atau ya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu gitu, harga ikan itu benar-benar lagi turun-turunnya banget. Jadi kayak selisih harga dari ikan itu bahkan 30 ribuan, bahkan 40 ribuan. Dari awal mungkin 45 tinggal 20, dari 30 jadi 10 ribu. Ikan 10 ribu 1 kilo itu 1 kilo. Itu benar-benar nggak sebanding dengan susahnya cari ikan di laut, nggak sebanding dengan harga BBM, nggak sebanding dengan biaya hidup di sana gitu kan ya. Resiko kematian yang paling penting, terlebih cuaca sekarang sudah mau masuki musim penghujan. Nah, terkait permainan harga pasar ini juga sebenarnya dari beberapa pihak ada yang mengatakan dikarenakan ini Mas. Kalau kemarin saya konfirmasi itu dikarenakan adanya perang Rusia dan Ukraina, yang itu menyebabkan susahnya ikan itu diekspor, jadi mengalami penumpukan di dalam negeri dan nggak bisa melintasi laut Cina. Gitu ya? Iya, itu dari beberapa narasumber yang pernah aku temui gitu Mas. Aku sebagai orang awam itu menyangka dan mengira kalau nelayan itu melaut dengan hasilnya melimpah itu 100% terserah dibeli oleh lokal Indonesia. Ternyata enggak. Meskipun banyak dari ikan itu nggak bisa diekspor. Jadi ada beberapa ikan Mas, memang nggak semua tuh blok diekspor, nggak bisa. Jadi harus ada beberapa jenis ikan yang memang memenuhi dengan standar ekspor. Nah itu juga nggak segampang itu biar bisa diekspor gitu. Sedangkan nelayan sendiri kan nggak bisa melakukan ekspor sendiri. Makanya ada sih orang kedua. Jadi ada pemborong ini, setelah dari pemborong dijual ke pabrik Mas. Jadi ibaratnya gini ya, kalau orang nelayan ngomongnya itu sing supir pemborong, sing larang, sing tiang. Kalau karo tadi ya sama hampir sama. Maka pemula itu yang akan jadi super kaya, kemudian yang mengambil resiko kematian di laut itu malah belum tentu menjadi kaya. Betul, karena kan kalau dari ya kita bisnis aja ya Mas ya, kan pasti kalau mau pulak barang itu kan harus ambil harga yang paling rendah gitu kan. Sedangkan jualnya dia tahu nih targetnya sekarang ikan lagi mahal gitu kan. Ya udah dijual aja dengan harga standarnya internasional gitu. Fix ya, berarti tetap ada rantai supply demand atau permintaan dan penawaran dan seterusnya. Dan memang ternyata itu lumayan ada urutan yang paling tinggi bisa jadi pemodal. Betul. Ya, apakah dia pemodal yang punya pabrik pelelangan ikan atau pengemasan ikan, ataupun sebatas pemodal yang hanya punya uang cash, itu tetap gimana-mana menang. Ya, seperti itu. Ya berarti gini Mas, misalnya kita ditawar ikan harga yang sebenarnya harga jualnya 30.000, dibeli 20.000, udah rugi 15.000 per kilo. Tapi kalau dia benar-benar bersinekat dan nggak mau menaikkan harga, nelayan bisa apa Mas? Selain mengiyakan, bagaimana jika nggak jadi dibeli? Terus ikan-ikan ini bagaimana? Apakah dibiarkan sampai membusuk? Kan nggak mungkin. Dijual sendiri pun melalui pasar-pasar nggak akan secepat itu. Mereka menghabiskan stok ikan yang ditangkap itu kan juga iya besar banget kan Mas. Jadi mau nggak mau ya udah nih harganya dikasih segini. Nah bagaimana nih? Apakah seperti ini terus gitu loh? Jadi kalau menurut saya sih ya harus ada pengawasan lah sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya secara potensi laut kita melimpah itu sama ya. Pada saat tangkap pulang melimpah yang biasanya akan dibeli oleh tengkulak kemudian diproses di pabrik ataupun apapun itu kemudian berdiekspor. Jadi ya aku mau flashback sedikit ya, aku pengen agak poligam sedikit ya, karena mulai panas nih ya. Ke iblis sih ya. Berarti kesimpulannya kalau hasil laut kita melimpah, sebenarnya kalau dikonsumsi untuk rakyat sendiri itu sebenarnya cukup logikanya. Betul. Seperti itu ya, tapi ternyata ya memang kembali lagi prinsip ekonomi ya, prinsip ekonomi kapitalis ya. Ternyata kalau prinsip ekonomi ada banyak, maka aku bilang prinsip ekonomi kapitalis ya. Ternyata ada yang kaya tadi dia akan beli dengan harga murah karena memang pengennya dapat untung banyak ya seperti itu. Jadi akhirnya otomatis dari nelayan sendiri bisa untungnya juga habis ya. Terlebih lagi ini Mas Kemal, hasil yang diperoleh dari si pemborong itu ya, itu kan bukan semata-mata dibagi sama ABK-nya aja.
Bagaimana dengan pembagiannya pemilik mesin, pemilik kapal? Karena kapal itu nggak mungkin satu set sama mesinnya, Mas. Baru tahu ya. Jadi beberapa itu pemilik kapal itu kayak apa ya? Patungan kalau bahasa orang dulu kan ya. Jadi terus aku dua orangnya kok, ini mesinnya fokus ini kayak ini set. Jadi pembagian pemilik mesin sendiri berapa persen, pemilik kapal sendiri berapa persen. Saham. Oh iya betul, kurang lebih seperti itu saham. Dan tetap korbannya tanda kutip ABK dan nelayan-nelayan yang memang secara fisiknya akan mempertaruhkan nyawanya di laut ya. Karena tadi investornya dia hanya main mungkin secara kapalnya, mesinnya, pengolahannya, ekspornya seperti itu. Tapi kesejahteraan nelayannya itu yang menjadi tanda tanya ya. Dan keluarga besar ya kan itu semuanya yang berangkat. Iya betul, iya. Aku pernah ada cerita buruk sebenarnya Mas Kemal. Maksudnya ada pernah kayak tadi Mas Kemal bisa mungkin ada trauma. Trauma ada sampai sekarang mungkin kalau diingat. Kalau misalnya di rumah waktunya musim hujan, masuk tuh singgir ini Mas pohon-pohon mangga gitu kan. Betapa gemuruhnya ini suara angin ketika apa ya daun-daun batu-batu tuh saling bertabrakan gitu kan. Itu mesti aku tuh kayak ada kecemasan apalagi ketika bapak nggak di rumah. Karena dulu aku waktu kelas berapa ya, kelas 5 SD mungkin. Satu kapal itu tenggelam. Bayangkan di situ keluarga besarku semuanya mungkin dari yang saya jelaskan ada kakek, ada Pak D, Pak Le, sepupu, semua itu ada di sana Mas. Dan dikabari waktu tenggelam, bios kayak nggak ada harapan untuk hidup gitu. Aku pulang sekolah melihat keluarga aku menangis, ada apa gitu. Setelah saya tanya masih kecil banget atau kelas 5, ternyata bapakmu tenggelam gitu. Gemeter Mas. Setelah itu dapat kabar lagi, terus ono sing ngibades tapi saat itu perjalanan mulai. Perjalanan pulang dibantu ditampung sama desa sebelah. Dan juga saat itu berangkat terus ketemu sama bapakku dan teman-temannya itu saling ngaku-ngaku pakai apa aja yang bisa dipegang. Itu semengerikan itu, maksudnya taruhannya memang benar-benar nggak main-main gitu. Dan itu bapakku tuh diketahui 8 jam terombang ambing di tengah. Wow. Masih rezeki ketemu. Masih rezeki dan masih selamat semuanya itu alhamdulillah. Semua keluarga masih selamat. Masih selamat saat itu. Oke. Itu masih benar-benar trauma sampai sekarang sih. Jadi kalau suka kepikiran dia nggak usah buddha deh. Paling iso kok malah. Aku sudah seperti itu masnya. Iso kok bayar sekolah. Gak usah lah buddha. Aku sampai pernah berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini mitra-mitra lain masih banyak. Masih banyak, betul. Ya, tetangga sana sini keluarga pasti masih ada keluarga yang berangkat dengan resiko yang sama. Terlebih lagi nih Mas, dari yang dibagi itu Mas, ketika misalnya kita dapat 3 juta ya, tapi setelah dilihat tuh ada kerugian, entah itu kerusakan mesin, maka ada tuh mesinnya orang si A misalnya ya, tapi karena ABK-nya yang pakai, jadi dipakai motong uangnya ABK. Dibebankan ke ABK pula. Betul, untuk memperbaiki itu. Ada aturan seperti itu. Ya nyatanya memang ada Mas, entah itu aturan tertulis atau enggak. Ya sepaham lah ya lapangan pasti unik sekali ya di situ. Jadi ini kalau bahasanya orang tuh oleh piro nyirik sakmene itu ada yang iso sakmene mergo ada potongan-potongan resiko-resiko yang ditanggung bersama. Apalagi kan lebih ke biaya hidup sih Mas. Di sana kan juga lumayan banyak ya. Pakai solar juga sebenarnya solar itu kan juga ada subsidi. Tapi bagaimana subsidi juga dibatasi gitu. Meskipun dari pihak Pertamina mengatakan kalau stoknya aman, tapi nyatanya memang ada pembatasan ketika beli. Nah, makanya nggak heran juga, nggak tahu ya maksudnya ini dibatasi karena apa, tapi nyatanya juga ada kayak penimbun kan juga udah ramai ya di sosial media, penimbun yang banyak tertangkap oleh pihak aparat dan banyak sekali itu kan juga sangat berpengaruh terhadap ini. Jadi keluargamu memang bisa jadi nggak ada hubungannya sama solarnya ya? Apakah memang keluargamu juga punya kapal, punya mesin juga? Oh nggak ada Mas. Kalau keluargaku pure ABK semua. Siap. Maka untuk ABK apakah juga solar itu menjadi tanggungan ABK? Enggak kan? Atau gimana ya? Penasaran sih juga. Kalau solar itu, setahuku sih memang ABK juga Mas. Ada ABK juga harus ikut andil untuk di solarnya juga ya? Iya, jadi memang di segala biaya beban yang dikeluarkan untuk melaut itu juga ditanggung sama ABK itu. Jadi kan banyak misalnya harga ikan murah, ya itu nggak bisa mengembalikan modal kita beli bensin, kita nggak bisa mengembalikan. Banyaknya klaim
sing disewa atau becak benangan sing ditewa lah ya. Iya. Kan bisa jadi becaknya bukan miliknya si tukang Iya. becak atau orang sing disewa lah. Iya. Atau bersih. Sama masa. Bersama seperti itu. Itu kayak dipinjemi, gitu. Tapi dipinjemi dong jelas minta persen. Iya sih, Gitu. di sisi lain bayang-bayang ini dengan harga maupun hasil sing belum mesti Betul. Bahkan itu pernah Mas beberapa hari itu aja dapat kalau misalnya nelayannya lama ya, itu 1 juta, ini 1 juta, tapi itu untuk nelayan yang lama Mas, misalnya sampai 20, bayangin itu 20 hari di laut tapi hanya dapat 1 juta. masih ada ruang seperti itu ya. Karena aku bagi orang awam kan simpel tuh ya, bener tuh ya. Kayak bionannya, woi wong agri sugi-sugi gelangnya rentengan, nah, seperti itu misalnya. Tapi ya Iya. belum tentu juga dengan Iya. resiko dan Pendapatnya lagi-lagi pendapatan nggak bisa dipastikan terkait gaya hidup Mas. Menurutku gaya hidup itu memang sudah melekat di apa ya masyarakat pesisir. Ya belak-belakan aja memang iya gitu. Ketika ada dari suaminya itu mendapatkan hasil yang lumayan, nggak bakal ditabung langsung ke emas. Memang iya, makanya kenapa toko-toko emas di Pantura itu rame. nanti kita udah ya, nggak tahu kemana aja. Nanti kita prospek. Iya betul. Oke. Itu sih dan Terus kalau berangkat Mbak Mitra itu minimal berapa hari sih kalau Afrika itu? kalau ABK itu tergantung ini Paling besar. Oke lah, Perahunya. kalau kecil lah, paling cepat balik kok orang sehari balik ada uang seperti itu. Bisa 1 hari balik, jadi berangkatnya itu subuh, pulangnya itu mau maghriban. Oke, itu untuk kapal yang Sehari pulang. 5 orang, 7 orang, Enggak, 2 orang biasanya. 2 orang, kapal besar gitu ya. Ya, nelayan harian biasanya. Terus ada nelayan Ada lagi yang tahunan, kayak gajian, kayak pendapatan. ada yang 7 orang, ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang sampai 15-17 orang itu kapalnya gede. Kalau keluarga, Kalau aku yang besar itu sih berarti 20 hari di laut, pulangnya cuma 5 hari 1 minggu. Jadi memang selama hidupnya dihabiskan di ibu. shock terapi dan roll coasternya 20 hari. Iya 20 hari, pernah lebih sampai 23, 25, hampir 1 bulan itu Dan sebenarnya. logikaku mestinya ya tak ono sinyal. Iya memang Sopo masang tower tengah Goro ya? Gak ono ya. nggak ada Mas. Itu tingkat kepasrahan dan keimanan bener-bener Betul. tinggi untuk keluarga saya ini rumah ya. Iya, jadi kita tuh lego, nek misal orang kabaran, aku harus minggir gitu. Ketika sudah ada rata-rata minggir kan sudah cedek ambil daratan ya Mas. Dan soal sinyal ya. Iya, sudah ada dengan daratan. Oh ya wis, alhamdulillah. Jadi ketika misalnya sudah biasa pulang 15 hari kok sampai 17, 18, bagaimana perasaan paniknya maksudnya? Gak mau kabar ya, biasanya kewajiban harus mulai. Itu menurutku pekerjaan yang paling berbeda dengan yang lainnya Mas. Yes, Kalau yes. misalnya kita anggap aja petani kita ketemu tiap hari. Aku bahkan Kalau nelayan itu lucu-lucuan gak gadolan aja. iya itu sih. Mau tambang ini sih bingung ya, maksudnya orang masih jadi tengok ya, Iya, masih pulang bisa ya. terus video call. Video call, itu cucuan ya. Bener nggak bisa. Wong COVID bangun hari ini ke rumah sakit di situ video call. Iya. Ya, aku alumni soalnya kayak. Dan banyak juga tuh Mas, maksudnya emang hilang. Dan ya udah tinggal. Nama, Iya. tersisa nama saja. Oke. Gak bisa nambahin tuh. Baru ditemukan ada nelayan, kapalnya pecah gitu. Ya. Itu bapakku tuh aku tenggelam itu Mas karena tabrakan sama ini kapal. Kapal apa sih namanya? Kapal yang gede-gede itu Mas. Tongkang gede, Ya. karena nggak kelihatan kecil kapalnya. Iya kan itu kok kedudul. Tolong ini kan ya Mas ambil. Ya ambiar Iya. bos, ya pak melakukan alam tapi kan Iya. banyak kan. Dan itu pernah kejadian lagi. Berapa mungkin 1 tahun yang lalu pernah mau kejadian lagi, tapi untungnya saat itu tuh bapakku itu ngelilir mau buang air kecil. Dia keluar dari box yang ada di perahu itu kan ada kayak kotak kecil toh, Yes. untuk kemudinya itu. Oke. Dia keluar dari situ dan melihat kapal iki langsung lari buat apa? Muter kemudinya itu sampai dia ketatap, ya mesti ketatap lawang bahasa. Yo micin tolong masa itu alhamdulillah masih bisa di Yus nggak tahu betapa paniknya orang itu. Oke, seorang anak nelayan. Menurutmu sendiri berarti kesimpulannya kesejahteraan nelayan itu gimana, Witra? Masih sangat perlu untuk dibenahi sih ya.
Oke. Kalau terkait solar itu mungkin masih bisa dicari alternatif karena masih bisa beli di beberapa SPBU-nya. Oke. Tapi terkait permainan harga pasar itu mas, siapa yang tahu kalau hanya rakyat kecil yang apa ya? Nggak ABK lah. Iya, ABK nggak paham masa kayak gitu. Mereka juga pasti bertanya-tanya kenapa kok harga ikan murah? Iya, tetap simpelnya seperti itu. Apa berjalan 20 hari kok mulai kalau kok cuma sampai ini gak sumbut dan seterusnya. Iya. Yang menurutku yang paling harus cepat ditangani sih yaitu terkait permainan harga pasar. Maksudnya begini, harus ada pendampingan sih kalau aku ingin. Jadi mereka turut membantu mungkin dari komunitas tempat ya, turut membantu ini kenapa dicari masalahnya kenapa kok bisa seperti ini kalau biarkan kan yo. Masalah itu kan berulang bertahun-tahun. Iya, itu kan makanya permainan harga pasar tuh mas, siapa yang sebenarnya mempermainkannya? Apakah itu memang orang dalam sendiri atau dari ini masuk dari perusahaannya? Kalau ABK yang nyari kan juga nggak mungkin toh. Pasti memang fungsi kebijakan pemerintah kan mengawal ya rakyat ya. Itu memang sudah DPRD sih ya, tapi digital guys ya. Ya, oke ya, DPR digital ya, bukan yang satunya ya, tapi ya harus sih kita pasti juga punya program rakyat ya, seharusnya memang bersama government ya, mengawal, menjamin kesejahteraan hasil-hasil yang berpotensi ekonomi yang surplus bagi ABK, lebih bagi ABK ya, karena setelah kamu cerita aku itu juga mulai ditimbulkan, ternyata komponennya itu orang ABK ya, orang ABK, investor fisik berupa kapal, berupa mesin, kemudian solarium mungkin bisa jadi investor di mana, duit cash yang kamu budal, makan dan sebagainya beda lagi, kemudian setelah dapat ikan, kok lain beda lagi, wis limo ya, kemudian kok apa namanya pabrik beda lagi, eksportir beda lagi, ada apa ya tujuh lapis ya ternyata seperti itu, dan wargamu ada di posisi ABK semua, jadi nggak ada yang kayak apa ya juragan, nggak ada, walaupun benar-benar ABK semua. ya. Jadi apa yang bisa saya andalkan dari penghasilan mereka yang tidak tentu gitu loh mas. Syukur-syukur saya bisa menempuh pendidikan sampai S1 itu sebuah kebanggaan bagi orang tua saya, karena orang tua saya itu gini mas, nggak usah kuliah dulu, nggak usah kuliah. Bondonya apa gitu loh. Aku jadi untuk budayanya itu ya, di teman-teman apa namanya dari masyarakat nelayan. Istilahnya tadi bahasa Jawa ini dia dari segi nggak usah kuliah. Aku sih dibayarkan mas. Tanggal nopo, bapakmu aja mek oleh duit sami ini, olehnya nek saiki gitu kali ya. Jadi simpelnya ya memang sih bila apa ada risiko pemilik solar, pemilik mesin, pabrik ada risiko ekspor, ada risiko, tapi cukup menarik kali ini ngobrol bersama anak nelayan ya, ngeri banget ini. Ternyata risiko yang diterima oleh yang paling bawah di ABK tadi cukup besar, mengerikan, dan hari ini memang proses bebannya belum sumput atau belum berimbang dengan hasil karena itu jaminan kesejahteraan, kesehatan juga, dan juga jaminan harga. Oke, Mbak anak nelayan, sangat terus membuka wacana dan tabir dan hal-hal yang menurut awam tentang nelayan. Jadi ini cukup asik diangkat di beban darurat. Dan ditunggu solusinya aja sih ya. Tadi kita akan masuk sesi kopi solusi guys, sesi kopi solusi, tapi siapa tahu dari ya kita undang Pentahelix akademisi bisnismen community government media untuk merespon keseruan dari narasumber ya, data dan fakta dari narasumber tentang jaminan kesejahteraan nelayan. Nanti kita ada akademisi mungkin dari kelautan, kemudian bisnismen community government. Governmentnya ada dua, ada DPR dan juga ada dari pemerintahan ya, kemudian dari industri. Terima kasih Mbak Mitra sudah cerita, mungkin pertemuan berikutnya akan saya sediakan isu ya. Saya juga ngempet ini ya, otomatis semoga Mbak Mitra dan keluarga semoga sehat, sukses berkata. Amin. Terima kasih juga atas waktunya Mas Kemal sudah diberikan ruang ya untuk sedikit curhat sebenarnya, menceritakan kehidupan yang agak-agak menegangkan. Lemes aku rada ini guys. Ya oke, kita berjumpa kembali di Bisa Jadi Beban Darurat
atau bacalek merdu atau bahkan di Kopi Solusi di DPRD. Apa Mbak? Dewan Perwakilan Rakyat Digital.